فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang i'rab lafzi dan i'rab at-taqdiri. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, al-i'rabu al-lafziyyu wal-i'rabu at-taqdiriyyu, yaitu pembahasan tentang i'rab lafzi dan juga i'rab takdiri. Al-i'rabu al-lafziyyu awiz zahir, i'rab lafzi atau juga disebut dengan i'rab yang zahir, huwa adalah alladzi yazharu atharuhu fin nutqi, yang nampak pengaruhnya di dalam pengucapan. Jadi jelas pengaruhnya itu dalam pengucapan. Wala yamna'u minat talaffuzi bihi mani'un, dan tidak ada penghalang yang mencegah dilafazkannya perubahan tersebut. Jadi i'rab lafzi atau i'rab az-zahir itu adalah i'rab yang pengaruhnya itu jelas di dalam pengucapan. Tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkannya. Ka zuhuri ad-dammati wal fathati wal kasrati, seperti nampaknya dhammah, fathah dan kasrah fi akhiri kalimati rajul, di akhir kata rajul. Wa zuhuri ad-dammati wal fathati wa sukuni fi akhiri kalimati ya'kul, dan juga seperti nampaknya dhammah dan fathah serta sukun di akhir kata ya'kul, sebagaimana contoh yang sebelumnya. Kita lihat contoh yang sebelumnya itu untuk kata rajul, ya, diambil dari firman Allah Ta'ala, waja'a rajulun, kemudian ataqtuluna rajulan, kemudian firman Allah awhayna ila rajulin. Nah, di situ jelas, ya, nampak pengaruhnya dalam pengucapan rajulun, rajulan, rajulin. Jadi perubahannya itu jelas. Yang pertama dengan dhamma, yang kedua dengan fathah, yang ketiga dengan kasroh. Begitu juga untuk fi'il mudhari' ya'kulu, itu jelas perubahannya, ya, dalam pengucapan ya'kulu, kemudian ya'kula dengan fathah, kemudian fal ya'kul dengan sukun. Baik, itu i'rab lafzi. Kemudian al-i'rabu at-taqdiri, i'rab takdiri. Huwa alladhi la yazharu atharuhu fin nutqi. I'rab takdiri adalah i'rab yang tidak nampak pengaruhnya dalam pengucapan. Secara ucapan, ya, dia tetap tidak berubah, tetapi inna wa inna ma yuqaddaru limani'in. Hanya saja, ya, perubahannya itu tadi dia dikira-kirakan, namun secara pengucapan ya tidak nampak pengaruhnya, tetapi pengaruhnya itu, yaitu perubahannya itu dikira-kirakan karena adanya penghalang yang mencegah nampaknya perubahan ataupun harokat dari kata tersebut. Kata ta'adzuri, seperti ta'adzur, ini ta'adzur ini penghalang, ya, penghalang yang menghalangi nampaknya harokat
Ya. Awis thiqal atau siqal. Au istighalil mahalli biharakatil munasabati, atau juga penghalangnya itu adalah istighalil mahal biharakatil munasabah, yaitu ya tersibukkannya tempatnya itu dengan harokat munasabah, ya, harokat untuk penyesuaian. Baik. Wal i'rabu at-taqdiriyu yaqa'u fi khamsati asya'a. I'rab takdiri itu terjadi pada lima hal. Yang pertama adalah al-ismul maqsur, isim maksur. Yang kedua al-ismul manqusu. Yang kedua isim manqus. Yang ketiga al-ismu al-mudafu ila ya'il mutakallimi, isim yang diidhafahkan kepada ya' mutakallim. Yang keempat al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhir. Al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhir bil alifi. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan alif. Ya, akhirnya adalah huruf illah, yaitu alif. Kemudian yang kelima al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhir bil wawi au bil ya'i. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang akhirnya adalah huruf illah, huruf illahnya waw ataupun ya. Jadi ini 5 tempat di mana i'rabnya adalah i'rab takdiri. Isim maksur, isim mangkus, isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim, fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alif, kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir bil waw atau bil ya. Nah, baik, sekarang masuk dalam pembahasan yang pertama untuk kata yang dia itu i'rabnya takdiri. Yang pertama adalah al-ismul maqsuru, isim maqsur. Apa itu isim maqsur? Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maqsur adalah setiap isim yang mu'rab, isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Nahwu contohnya al-fata. Nah, di sini al-fata ini isim mu'rab, dia mu'rab. Ya, alif akhirnya adalah alif lazimah, al-fata, alif di akhirnya. Al-huda, al-fata pemuda, al-huda petunjuk, al-asa tongkat, ar-ridha ar-riba, kemudian al-mustafa ad-duha al-maula. Nah, ini semua adalah isim maksur. Kemudian hukmuhu, hukumnya tuqaddaru alaihi al-harakatu ats-tsalatsu, ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Nah, untuk isim maksur ini dia atau padanya itu ditakdirkan, yaitu dikira-kirakan 3 harokatnya. Artinya ketiga harokat dhammah, fathah dan kasroh pada isim maksur itu dia muqaddarah. Dia tidak nampak tapi diperkirakan. Ya, tapi diperkirakan. Tidak nampak tapi diperkirakan. Wa yamna'u min zuhuriha at-ta'adzuru, dan mencegah dari nampaknya ketiga harokat ini tadi, baik dhammah, fathah dan kasrah, adalah at-ta'adzur. Ingat, penghalang yang menghalangi nampaknya ketiga harokat pada isim maksur itu adalah at-ta'adzur. Nahwu contohnya adalah kalimati al-huda, kata al-huda fil ayatil atiyati, pada ayat-ayat berikut. Baik, kita lihat al-huda. Al-huda adalah isim maksur, dia adalah isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Baik, kemudian contoh yang pertama, qala ta'ala ja'ahumul huda, ja'ahumul huda. Al-huda fa'ilun marfu'un, dia fa'il, dia marfu', wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafa'nya itu dhamma muqaddarah, dhamma muqaddarah ala akhirih. Ya, dhammah muqaddarah di atas akhirnya, di atas alifnya, ya, tidak nampak. Ya, tetapi dia marfu, tanda rafa'nya ya dhammah, tapi dhammahnya tidak nampak, dia muqaddar. Mana min zuhuriha at-ta'adzuru, mencegah dari nampaknya dhammah itu adalah at-ta'adzur. Kemudian yang kedua, qala ta'ala sami'nal huda, sami'nal huda. Al-huda maf'ulun bihi mansubun. Nah, di situ al-huda kedudukannya berbeda dengan yang pertama. Di situ dia mansub, ya, karena dia maf'ul bih. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Ya, tetap sama
tanda nasabnya adalah fathah, tetapi karena isim maksur fathahnya tidak nampak, dia muqaddarah. Ya, ala akhiri mana min zuhuriha at-ta'dzur, mencegah dari nampaknya fathah adalah at-ta'dzur. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala arsala rasulahu bil huda, arsala rasulahu bil huda. Ya, Allah mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan petunjuk al-huda. Al-huda ismun majrurun bil ba. Nah, al-huda di situ dia dijar dengan ba, wa alamatu jarhi al-kasratu al-muqaddaratu. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah ala akhirih. Ya, diperkirakan di situ di alifnya itu ada kasrahnya. Ya. Mana amin zuhuriha at-ta'dzur, dan mencegah dari nampaknya kasrah tersebut adalah at-ta'dzur. Nah, perhatikan 3 contoh ini. Ja'ahumul huda, di situ diperkirakan ada dhammah karena dia rafa. Dhammahnya tidak nampak, makanya diistilahkan dengan dhammah muqaddarah. Kemudian sami'na al-huda, lihat secara pengucapan tidak nampak perubahannya, sama. Ja'ahumul huda, sami'na al-huda, kemudian bil huda, tetapi pada hakikatnya dia itu ya mu'rab, berubah, ya, tetapi tadi perubahannya itu tidak nampak, harokatnya diperkirakan atau dikira-kirakan di atas alif, dia muqaddarah. Baik. Kemudian tanbihun, catatan penting, in qala qailun, jikalau ada yang mengatakan lima la yu'addul maksuru minal mabni, kenapa isim maksur itu tidak dianggap sebagai isim yang mabni? Ya, yang mabni kan tidak berubah, al-huda, 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 al-fata, al-fata, al-fata. Ya, li thabatihi ala halatin wahidatin. Kenapa tidak kemudian dianggap sebagai yang mabni? Karena dia tetap dalam satu keadaan. Qultu, ya, saya katakan, kata penulis, innama thabatuhu ala halatin wahidatin fi zahiri faqat. Sesungguhnya tetapnya isim maksur itu pada satu keadaan, itu pada zahir saja. Wal haqqu annahu mutaghayyirun fit takdiri. Dan sebenarnya annahu mutaghayyirun fit takdiri, bahwasanya isim maksur itu dia berubah fit takdir, secara takdiri. Tidak nampak tapi diperkirakan perubahannya. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, annahu yuthanna wa yujma'u, bahwasanya isim maksur itu bisa dijadikan musanna dan bisa dijamak. Fataghayyaru akhiruhu, maka akhirnya pun berubah. Ammal mabniyu fala yuthanna wa la yujma'u, adapun yang mabni itu tidak bisa dimusannakan dan tidak bisa dijamak. Fayasihhu, ya, antuthanniya wa tajma'a. Baik. Maka benar untuk engkau menjadikan isim maksur itu musanna dan engkau jamakkan. Nahwu contohnya adalah al-fata, al-asa. Ini bisa dimusannakan, bisa dijamakkan. Baik, wala yasihu hadza fi nahwi, dan ini tidak benar pada contoh haulai dan waman. Haulai dan man ini mabni, tidak bisa dimusannakan dan tidak bisa dijamak. Karena itulah dia ya tidak dikatakan mabni, karena zahirnya saja, padahal yang sebenarnya dia itu berubah, tetapi perubahannya tidak nampak. Nah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.